Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti atau PABP. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Soleh-solehah, untuk materi hari ini yaitu tentang sholat bagian ke-1 ya. Diawali dari pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Kenapa disebut doa? Karena setiap bacaan yang dibacakan dalam sholat itu mengandung doa. Sedangkan menurut istilah atau menurut syariat, sholat adalah suatu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Setiap muslim wajib melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu ya, soleh-solehah. Karena jika tidak melaksanakannya, maka ia termasuk orang yang kafir. Rasulullah bersabda, batas di antara seseorang dengan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Seumur hidup kita harus selalu mengerjakan sholat. Ananda sekarang sudah kelas 3, sejak kecil harus sudah terbiasa melaksanakan sholat. Bahkan kata Rasulullah, sejak usia 7 tahun itu harus sudah belajar sholat. Kemudian jika kita dalam keadaan sakit, kita dapat melaksanakan sholat sambil duduk, berbaring, atau hanya dengan isyarat, selama masih memiliki kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin pada waktu-waktu yang ditentukan. Jadi soleh-solehah, waktu yang ditentukan itu maksudnya adalah waktu yang 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, yang hukumnya adalah fardu atau wajib dilaksanakan. Ketika tiba waktu sholat, maka salah seorang di antara kita harus mengumandangkan azan sebagai tanda waktu sholat. Jadi soleh-solehah, azan itu adalah panggilan ketika sudah waktu sholat tiba. Nah soleh-solehah, orang yang mengumandangkan azan itu disebutnya muazzin. Tahukah Ananda, muazzin pertama umat Islam ialah Bilal bin Rabah. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa kesolehannya. Bahkan Bilal ini memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah karena keimanannya. Meskipun fisik beliau ini kulit yang hitam legam, tetapi beliau ini sangat menjaga keimanannya dan termasuk salah seorang sahabat yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita sebagai umat muslim, kita tidak boleh menghina fisik seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai manusia dari keimanan dan ketakwaannya. Soleh-solehah, kalimat-kalimat azan itu diantaranya yang pertama, kalimat Allahu Akbar. Nah, ketika muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka yang mendengar harus menjawab Allahu Akbar. Kalimat kedua yaitu Asyhadu an la ilaha illallah, dan jawabnya adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawabnya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat berikutnya Hayya 'alas shalah, jawabnya La haula wala quwwata illa billah. Kalimat berikutnya adalah Hayya 'alal falah, jawabnya La haula wala quwwata illa billah. Kemudian soleh-solehah, ada yang berbeda ketika azan subuh. Ketika azan subuh harus ditambahkan dengan kalimat As-salatu khairum minan naum. Kemudian jawabnya Shadaqta wa barirta wa ana minas syahidin.
Kemudian lafaz berikutnya adalah Allahu Akbar. Jawabnya Allahu Akbar. Dan terakhir, La ilaha illallah. Jawabnya La ilaha illallah. Nah, soleh-solehah, jangan lupa setelah azan dikumandangkan selesai, selanjutnya kita harus membaca doa sesudah azan ya soleh-solehah. Berikutnya soleh-solehah, adapun tata cara sholat. Yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat, lalu berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbir dengan lisan sambil mengangkat kedua tangan sampai bahu dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, tidak direnggangkan dan tidak pula digenggam. Bacaannya yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga adalah bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, pandangan harus mengarah ke tempat sujud sambil membaca doa iftitah. Doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Yang keempat adalah ruku. Dilakukan dengan meletakkan telapak tangan pada lutut, jari jemari direnggangkan, siku dijauhkan dari lambung, dan posisi kepala serta punggung lurus sambil membaca doa Subhana rabbiyal azim. Kemudian yang kelima adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku dengan membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang keenam adalah sujud. Dilakukan dengan menempelkan 7 anggota badan ke lantai, yakni wajah, termasuk dahi dan hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Kedua siku tidak ditempelkan pada lantai, tapi diangkat dan dijauhkan dari sisi lambung. Jari jemari dirapatkan, serta menegakkan telapak kaki, dan saling merapatkan antara 2 tumit. Doa yang dibaca adalah Subhana rabbiyal a'la. Kemudian yang ketujuh, yaitu duduk di antara 2 sujud. Cara duduk di antara 2 sujud disebut duduk iftirash. Caranya dengan duduk di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan yang ditegakkan. Doa yang dibacanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kedelapan, yaitu tasyahud awal. Cara duduknya yaitu duduk iftirash. Posisi tangan kanan ditaruh di paha kanan sambil berisyarat atau menggerak-gerakkan jari telunjuk dan penglihatan ditujukan kepadanya. Sedangkan tangan kiri terhampar di paha kiri, kaki kanan ditegakkan. Dan bacaan yang dibaca adalah At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kesembilan adalah tasyahud akhir. Cara duduk tahiyat akhir ini adalah duduk tawarruk, yakni duduk dengan kaki kiri dihamparkan ke samping kanan dan duduk di atas lantai. Kaki kanan ditegakkan. Doa yang dibaca adalah At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang ke-10 adalah mengucapkan salam. Dilakukan dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, seseorang wajib melaksanakan sholat itu apabila telah memenuhi syarat atau sering juga disebut syarat wajib sholat. Nah, apa saja syarat wajib sholat? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. 3, berakal. Dan keempat,
suci dari haid dan nifas. Jika ia telah memenuhi syarat di atas, maka ia wajib melaksanakan sholat. Jika tidak sholat, maka dia berdosa. Anandaku, ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Jika sholat kita batal, maka sholatnya harus diulang ya, soleh-soleha. Lalu apa saja yang dapat membatalkan sholat itu? Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Kalian masih ingat kan? Apa saja yang dapat membatalkan wudhu? Kemudian yang kedua, berbicara saat sholat. Yang ketiga, melakukan gerakan di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali. Yang keempat, makan walaupun sedikit. Yang kelima, meninggalkan salah satu rukun sholat. Dan yang keenam, memutuskan sholatnya. Nah, soleh-solehah, bagaimana? Apakah sudah paham penjelasan dari Ustazah? Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dan bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya ya, soleh-solehah. Baik, berikutnya Ustazah akan memberikan tugas, yaitu menjawab soal. Nah, pertanyaannya ada di link yang akan di-share di grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan, soleh-solehah. Alhamdulillah, pembelajaran kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.